Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hmm, ini nanti kita mulainya mestinya jam 13.30 ya? Atau jam 13.10? 13.10. Ya, 13.10 berarti waktunya sudah masuk ya. Seraya menunggu Prof. Nurul sama Prof. Bambang Budi, ingin saya sampaikan bahwa mata kuliah kita sekarang ini pada saat berada ditempuh oleh mahasiswa angkatan sebelumnya, namanya adalah seminar proposal disertasi. Cuman 2 SKS. Nah, sekarang ini ditingkatkan menjadi 4 SKS. Kalau angkatan sebelumnya itu setelah selesai menempuh mata kuliah ini, semester berikutnya itu baru mengikuti ujian kualifikasi tulis dan lisan. Maka karena sekarang sudah ditingkatkan menjadi 4 SKS, harapan kita adalah di akhir semester ini kita semuanya sudah mengikuti ujian kualifikasi tulis dan lisan, sehingga selesainya makin cepat, begitu ya. Amin. Uji coba yang kemarin kakak angkatan itu meskipun mestinya baru akan maju pada semester keempat, separuh diantaranya sudah bisa maju pada semester ketiga, akhir semester ketiga. Itu mata kuliahnya ketika masih 2 SKS, sekarang sudah menjadi 4 SKS. Saya yakin dengan kerja keras Bapak dan Ibu secara intensif, harapan kita akhir semester ini sudah bisa ujian kualifikasi tulis dan lisan. Nah, itu harapan kita. Selamat datang Prof. Nurul Rifatin, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk angkatan kita sekarang ini, termasuk aspek publikasinya juga sudah dimasukkan ke dalam perkuliahan. Kalau sebelumnya kan sama sekali tidak. Ya. Mulai angkatan ini, ini sudah publikasi penulisan artikel jurnal internasional terindeks Scopus, dan publikasi artikel jurnalnya juga masukkan ke dalam mata kuliah. Harapannya adalah juga bisa makin mempercepat, begitu ya, mempercepat penyelesaian studi. Sehingga harapan kita ya semuanya bisa selesai lah selama 3 tahun. Saya yakin itu bisa kalau begitu selesai perkuliahan kita pada semester ini, semuanya itu langsung fokus disertasi. Yang menjadikan penyebab tidak lulus-lulus itu kan ditinggalkan ke sana kemari dulu. Ada yang cuti, lah ini rugi. Karena begitu cuti, begitu meninggalkan, tidak menjamah lagi, begitu isinya sudah lupa. Kalau isinya sudah lupa, pada saat mau melanjutkan menulis, harus baca dulu dari awal. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu tidak serial, tetapi paralel, gitu biasanya begitu. Kalau mau melanjutkan, harus mengulang dari awal lagi. Ya, begitu. Nah, saya berharap ini mulai angkatan ini itu semuanya fokus begitu sehingga bisa selesai secepat-cepatnya. Gitu ya. Sudah saya share ya untuk RPS-nya, sudah dibaca ya. Iya. Kita nanti bertiga ini, nah ini juga begitu. Kita perkuat bertiga dibina ini supaya juga begitu. Dalam tanda petik tergerbek secara optimal mahasiswa kita ini. Saya nanti lebih banyak ke aspek kualitatifnya, meskipun juga punya pengalaman riset kuantitatif, karena basisnya memang dulu kuantitatif. Terus nanti kuantitatifnya disampaikan oleh Prof. Bambang Budi, kualitatifnya saya, Mike Sing, dan pengembangannya ini Prof. Nurul ini. Nah, ini saya pilihkan jago-jagonya riset dari MPD ini. Prof. Nurul ini setiap tahun ini memenangkan kompetisi itu lebih dari 2 judul itu selalu. Nah, saya biasanya cuma 1 judul. Prof. Bambang Budi 1 sampai 2 judul begitu.
menang loh. Ini kompetisi loh, tingkat nasional sampai tingkat lokal itu selalu menang, begitu ya. Dan prodi kita itu termasuk prodi yang paling banyak memenangkan kompetisi riset kompetitif ya, riset kompetitif. Gitu. Dan semuanya sudah pengalaman lama membina mata kuliah ini. Asal sungguh-sungguh ya akan cepat selesai, begitu ya. Nah, ini yang hari ini hanya menyampaikan RPS saja, juga mungkin ada hal-hal yang disampaikan Prof. Nurul, Prof. Bambang, itu bagaimana supaya proposal itu bisa selesai tepat waktu. Dan di RPS kita sampaikan nanti karena sekarang 4 SKS, kalau dulu kan satu-satu, ini nanti dua-dua. Minggu depan saya Prof. Bambang dulu dari kuantitatif dan saya kualitatif. Minggu depannya lagi ya Prof. Nurul merangkap ini. Setelah beliau menyampaikan mixing, menyampaikan proposal yang pengembangan. Gitu. Lanjutannya nanti sudah tinggal Bapak dan Ibu menyusun draft, menyempurnakan draft. Kalau draftnya bagus kalau dipresentasikan, kemudian disempurnakan lagi sampai sempurna, dipresentasikan sekali lagi. Karena sekarang 4 SKS. Kalau dulu presentasi cuma sekali, karena 2 SKS. Sekarang karena 4, nah, kita 2 kali supaya maksimal bimbingannya. Gitu ya. Karena saat ketemu inilah kita akan bisa membimbing dengan lebih maksimal. Gitu ya. Sehingga di akhir semester harapannya langsung kita ujian kualifikasi lisan. Nanti meskipun lazimnya itu tulis dulu baru lisan. Nanti saya bijaki saja ini. Kalau lisannya siap, ya kita lisan dulu. Biar nanti tulisnya menyusul bersama-sama dengan fakultas. Karena kalau lazimnya ujian kualifikasi tulis dan lisan itu dilaksanakan secara serentak untuk satu fakultas. Tapi kami untuk MPD nanti khusus lisannya memberanikan diri mengambil stat awal. Dalam tanda petik mencuri stat biar mahasiswanya cepat selesai. Gitu ya. Nah, semuanya semangat, saya yakin Bapak Ibu dosen pembimbing ini. Justru kalau tidak pernah menghubungi sulit lah, ini dosen pembimbingnya pusing ini. Biasanya itu zaman dulu itu mahasiswa yang pusing mencari dosennya. Lah sekarang enggak ini. Terbalik ini. Prof. Nurul itu sampai menghubungi juga ini kepada mahasiswanya. Prof. Ibrahim itu jangan. Kalau menghubungi tidak bisa, biasanya terus matur ke saya, lapor ke saya. Saya akan cari akal untuk menghubungi. Ya. Hanya S3 MPD ini harus tersanjung melihat dosen-dosen seperti itu. Oh ya, ingin saya sampaikan ada tradisi yang dikembangkan di MPD. Kalau kuantitatif minimal itu 5 variabel. Makin besar populasi dan makin banyak juga sampelnya makin bagus. Makanya kalau kuantitatif biasanya yang meneliti minimal se-kota atau kabupaten, atau ada juga yang pernah se-Jawa Timur, Pak Bambang Setiatin dulu itu se-Jawa Timur begitu, se-Malang Raya, se-Karesidenan, gitu ya. 5 variabel. Tapi kalau mau lebih dari 5 bagus. Kemarin juga dapat pujian namanya kakak angkatan Anda jadi ketua kelas Pak Kadek Johannes Kadek itu 6 variabel. Seluruh pengujinya termasuk dari luar juga memuji begitu ya. Ya, tradisinya minimal 5 variabel. Kalau melebihi yang minimal ya tentu lebih bagus lagi begitu ya. Tentu perhitungan seperti itu perhitungan teknis karena yang penting kan memang berangkat dari masalah yang ditemui, berangkat dari riset question. Nah, kalau kualitatif tradisinya yang disepakati, ini mulai Profesor Haji dulu yang bangun tradisi ini, itu minimal adalah 3 kasus atau 3 situs. Kalau melaksanakan studi multi kasus dan studi multi situs. Tapi ada juga yang mengambil lebih dari 3, mengambil 4, ada yang 5. Saya dulu pada saat disertasi mengambil 4. Nah, gitu. Jadi minimal 3. Dan tradisi kita yang ada di sini ini ternyata juga diikuti oleh oleh S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. UNY itu mengikuti tradisi kita, sehingga di sana juga begitu. Minimal 5 variabel. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif itu 3 situs atau 3
kasus. Itu sudah dikutip oleh UNY. Profesor Sugiono menyampaikan kepada saya, begitu ya. Karena pada saat beliau jadi asesor, tanya-tanya di sini, kita sampaikan tradisi itu, kemudian karena itu dianggap bagus, tradisi itu dipakai di UNY, sehingga kita punya kesamaan dengan UNY. Nah, adapun UNESA, ada yang 2 kasus saja boleh, begitu ya. 2 kasus saja boleh, 2 situs juga boleh, begitu ya. Nah, Jangan dicontoh. S2 ya. S2 itu minimal 2 kasus. Terus kemudian kalau kuantitatif itu minimal 4 variabel. Nah, kalau S2-nya seperti itu, masa S3-nya juga seperti itu, begitu. Sebenarnya tidak masalah kalau mampu in-depth. Lah persoalannya di masa normal saja mahasiswa seringkali gagal melakukan in-depth. In-depth itu ya interviewnya in-depth, semuanya itu serba in-depth, topik-topiknya juga in-depth, kemudian observasinya kebanyakan menggunakan partisipasi yang penuh, banyak di lapangan sampai dalam begitu. Nah, sebenarnya ini diperbanyak itu kan mengkompensasi gitu loh Bapak dan Ibu untuk mahasiswa yang tidak mampu melaksanakan in-depth itu. Nah, kalau in-depth-nya tidak mampu, apalagi cuma studi kasus, ini kan nanti di bawah S1 begitu ya. Karena S1 itu studi kasus S1 ya, kasus tunggal. Terus S2 kasus ganda. Terus kemudian itu ada juga loh S2 itu yang mengambil 3 kasus, 3 situs ada. Dan yang kuantitatif juga ada yang mengambil 5 variabel S2 itu. Analisisnya juga SEM juga gitu. Karena itu harapannya S3 tidak berada di bawah kualitas S2 termasuk in-depth-nya S2 supaya tidak menjadi doktor serasa magister gitu. Itu kan menjatuhkan citra diri loh. Menjatuhkan citra diri ya. Jadi upaya-upaya kita untuk membuat karena apa? Karena disertasi kita ini tidak hanya diuji oleh orang dalam, tetapi juga diuji oleh orang luar. Dan ke depan ini sudah ada pilihan, boleh ada ujian promosi. Dan Pak Dekan sudah juga mungkin pernah menyampaikan, mungkin ke depan ujian yang melibatkan pakar dari luar perguruan tinggi itu tidak hanya di ujian akhir, tetapi mulai dari ujian kelayakan. Seperti itu. Sehingga, nah ini, kemudian proposal itu yang bagus, yang bagaimana? Saya biasanya begini, karena biasanya kan kita ini bukan seorang penulis, peneliti yang sudah punya reputasi tinggi, begitu ya. Karena masih taraf belajar, belum punya reputasi tinggi, umumnya tidak punya kemampuan untuk menulis itu dengan tulisan yang sangat padat, syarat, tulisan syarat ya. Tulisan padat itu misalkan menyiapkan satu definisi itu rujukannya sampai 4-5 pakar, dimasukkan ke dalam kurung A, tahun berapa, B, tahun berapa, C, tahun berapa, D, tahun berapa. Nah, itu yang padat. Kalau padat seperti itu ya, tipis-tipis tidak masalah. Lah tapi kalau dalam 1 paragraf, kadang 2 paragraf, cuma 1 rujukan. Nah, ini kan apa ya? Lodok istilahnya ya. Lodok begitu. Kalau jumlahnya tipis, kemudian rujukannya sedikit, nah, itu juga nanti dianggap naskah yang apa bahasanya itu. Ada istilahnya naskah bernas, naskah syarat, dan naskah lewah, menjadi lewah itu ya. Makanya kalau saya biasanya nyarankan sudah bikin saja yang tebel begitu. Karena kalau tebel dosanya mudah menggunting. Paling enak itu jadi dosen itu menggunting, membimbing itu. Tapi kalau menembel, cari tembelannya itu di mana kalau terlalu sedikit, kan susah. Makanya kemarin-kemarin mahasiswa kakak angkatan Anda ini saya sarankan sudahlah kalau kuantitatif ambil 6 atau 7 begitu. Siapa tahu ada variabel yang tidak relevan, dicari teori hubungan antarnya atau pengaruh antar variabelnya lemah, itu nanti yang akan digunting. Nah, itu tujuannya seperti itu, jaga-jaga nih kalau misalkan ada yang lemah itu digunting.
Tapi kalau cuma sedikit, nggak relevan lagi, digunting kan habis ini. Digunting akan habis, gitu. Makanya makin tebal juga makin bagus, gitu ya. Dan tentu yang paling utama makin padat, makin bagus, karena kelasnya adalah kelas disertasi. Dan semua bisa dilakukan. Dan sekali lagi, memang bikin naskah disertasi itu mirip, bahasanya dosen pembimbing saya pada saat saya kuliah dulu itu, mirip membuat candi. Yang namanya membuat candi itu tidak ada yang sekali jadi. Dipermak secara berulang, digulati secara berulang, disempurnakan secara berulang. Beda dengan membuat jemblem. Ini ada nggak yang dari luar Jawa ini? Ngerti ya nggak apa jemblem itu ya? Iya, diunter-unter, digoreng jadi, diceklus jadi sudah itu ya. Disertasi tidak seperti itu. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, Bapak dosen, profesor juga itu kalau bikin riset tidak ada yang sekali jadi. Digulati secara berulang, digunting berulang, dipoles lagi ya, gitu. Sehingga akhirnya bisa menjadi naskah yang bagus, layoutnya, perwajahannya seperti itu. Itu karena ini sudah S3 ya namanya RPS kan tidak usah dibacakan, S2 saja tidak, nanti dibaca sendiri ya. Nah, gitu. Mengapa Prof. Nurul barangkali ada kiat-kiat ini yang bisa dipakai supaya nanti mahasiswa itu cepat menyelesaikan proposalnya, karena sesungguhnya kan sudah mengambil mata kuliah metodologi ini kan mulai semester 1, semester 2. Saya yakin kandidat proposalnya sudah ada, apalagi judulnya sudah juga ditetapkan, ada pembimbingnya, nah, begitu. Sehingga silakan digulati dan aktiflah berkonsultasi dengan dosen pembimbing sejak sekarang. Nah, sehingga pada saat presentasi sudah setuju oleh pembimbing, nanti kalau sudah setujui, tinggal saat ujian proposal disertasi atau ujian kualifikasi lisan sudah disetujui. Nah, karena itu kalau konsultasi silakan paralel di email paralel atau di WA paralel gitu ya. Dan gunakanlah seluruh media, ya di email, ya di lewat WA begitu, lewat GWA bimbingan, ya bisa lewat siakat gitu. Dan kemudian ada juga yang mungkin minta dalam bentuk naskah dikirim print out lewat paket gitu. Jadi makin semua media dipergunakan itu makin bagus, tapi bergantung kepada permintaan masing-masing dosen pembimbing gitu. Dan zaman sekarang kan enak ya, tinggal klik gitu saja sudah terkirim kemana-mana. Monggo Prof. Nurul. Atur suwun Mas Ali. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ali. Mungkin ini kiat-kiat saja ya, kiat-kiat saja. Yang pertama, melakukan penelitian itu ibaratnya seperti kita menghadapi, kalau anak-anak sekolah itu menghadapi pelajaran matematika. Nah, gitu ya. Biasanya matematika itu ada yang merasa sulit gitu ya, rasa sulit. Tapi kok bisa dikerjakan gitu ya. Dan ada juga jurusan matematika, jurusan statistik ya ada, jurusan metodologi juga ada. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita harus bisa melakukan gitu. Tinggal kita mau apa enggak, gitu loh ya, kayak gitu. Nah, ini yang susah itu kalau sudah dari awal inginnya itu penelitian yang mudah. Nah, ada kemarin ada mahasiswa baru tanya ke saya, Bu enaknya karena BPA-nya saya ditanya, Bu enaknya memilih yang mana ya? Ada kualitatif, apa kuantitatif, apa mix, apa R&D. Saya katakan nggak ada yang mudah. Yang dicari kok yang mudah. Nggak ada yang mudah, tapi carilah yang bisa dikerjakan. Nah, itu ya. Jadi penelitian, disertasi, tesis atau skripsi itu yang baik yang apa? Yang baik itu adalah yang selesai bisa dikerjakan. Nah, itu ya. Jadi bukan yang mudah.
Itu deh ya. Ini pertanyaannya gitu. Saya nggak seneng kalau ada yang tanya yang mudah yang mana. Bukan. Jadi yang bisa dikerjakan. Walaupun sulit, menantang, tapi bisa dikerjakan, itu malah menjadi kepuasan tersendiri. Ini ya. Kepuasan tersendiri. Ini mungkin pengalaman saya. Ya, alhamdulillah saya menyenangi riset itu sejak mahasiswa S1 ya, dengan membantu. Dulu ada dosen saya adalah Prof. Hentiat, membantu ketika beliau mengumpulkan data, saya ikut gitu ya. Kemudian waktu S1 itu ada mahasiswa yang S2 yang kemudian cari tenaga lapangan, ikut. Akhirnya senang gitu ya, senang kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah bisa melaksanakan riset. Setiap tahun saya tidak pernah tidak ada riset gitu ya. Ya alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ali tadi ya, selalu ada saja yang dimenangkan kompetisi proposalnya itu ya. Nah, karena apa ya, kita niatnya senang tadi gitu loh ya. Disenangi walaupun sulit tapi disenangi akhirnya menjadi mudah gitu ya. Jadi mudah itu bukan given, tetapi menjadi pandangan kita yang menjadikan mudah. Itu trik yang pertama. Jadi mesti harus pertama itu harus diniat yang betul, kemudian memang disenangi gitu ya, disenangi. Dan insya Allah kalau menyenangi riset, terutama teman-teman yang ada di perguruan tinggi ya, sekarang ini tawaran riset itu sangat banyak dan dananya juga cukup lumayan besar-besar sekarang ini, sehingga istilah ini saya mengambil kiatnya almarhum suami saya dulu itu kalau memotivasi mahasiswa gitu ya, riset itu dampaknya itu tidak hanya sekedar kredit poin tapi juga kredit koin artinya gitu ya. Ada kredit poin dan kredit koin ini, tapi juga harus kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya riset itu. Nah itu yang pertama ya, jadi mesti harus tidak dalam kondisi keterpaksaan tetapi memang menyenangi. Jadi penasaran gitu ya, menyenangi kegiatan itu. Misalnya saya saja sekarang ini ya kalau seandainya menjadi mahasiswa mungkin senang sekali karena apa? Oh ternyata sekarang itu menghunting referensi itu begitu mudahnya dibandingkan zaman saya sekolah dulu, mungkin Prof. Ari juga begitu ya. Zaman sekolah itu mencari referensi itu luar biasa sulitnya. Ke PDI LIPI itu mesti harus berulang-ulang ya. Pertama nyari kontaknya, kemudian minta daftar isi jurnal, setelah itu memilih dari judul-judul di daftar isi, setelah itu menyurat lagi, minta dikopikan dari yang kita pilih itu waktunya itu bisa 1 bulan. 1 bulan gitu ya, kayak gitu itu. Nah sekarang ini apalagi sudah ada ada Skyhook, nah ini yang tidak bisa ditembus itu bisa diterjang gitu ya. Wah ini saya akhirnya itu ya Allah, ini kalau menjadi mahasiswa sekarang malah senang sekali gitu ya, senang sekali. Nah itu jadi mesti harus menyenangi gitu ya, harus tidak dalam kondisi keterpaksaan. Nah ini yang pertama, kiat yang pertama. Jadi fokus di riset itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua teman-teman, nah ini perkuat referensinya. Itu, perkuat referensinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kemarin mungkin sudah ya, triknya sudah. Tetapi kalau saya boleh negesi lagi, ini agar teman-teman punya langkah yang tepat begitu, cari referensi sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Paling tidak itu jurnal itu mesti lebih dari 50 lah, jurnal internasional. Cari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Ada Journal of Education Administration
Education Administration Quarterly, Management and Education, Management and Leadership, misalnya begitu itu jurnal-jurnal yang sudah mapan, kemudian kita cari referensi di situ. Nah, kemudian, ini saya punya trik begini, Bapak Ibu, buat tabel, gitu caranya, buat tabel yang ini kolomnya paling tidak itu ada 3 kolom, nah 3 kolom, ada judul dan ini citasinya lah ya, ada judul, ada penulis, kemudian nama jurnal, edisinya, page-nya berapa, itu kolom 1, kemudian kolom yang kedua itu adalah teori, teori, kemudian kolom yang 3 itu realita, misalnya begitu ya. Nah, kita kan mau lihat nih kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya itu ada di teori. Nah, yang kita tulis di situ, setelah kita baca jurnal itu, kita mencari pernyataan-pernyataan teoritik dari jurnal itu, dari artikel yang ditulis oleh penulisnya. Nah, misalnya ini ya, teorinya dalam bentuk apa? Misalnya hipotesis yang sudah teruji, tentu di hasil ya, di hasil atau di kajian literaturnya, di referensinya. Nah, ketika seorang penulis kemudian mengutip teorinya orang lain, kita tulis di situ teorinya, kemudian kita lacak penulis aslinya. Jangan menulis sumbernya yang ditulis kemudian dalam yang kita baca. Harus dilacak lagi. Misalnya Prof. Ali membaca karya saya di karyanya Pak Bambang Budi. Nah, maka harus mencari referensi yang punya saya tadi, yang dikutip oleh Prof. Bambang Budi tadi. Jadi begitu caranya. Nah, kemudian dicari itu proposisi-proposisi yang ada di situ. Nah, itulah pernyataan-pernyataan teoritik yang dikemukakan oleh pakar dari referensi-referensi tadi. Nah, kayak begitu, Bapak Ibu membaca satu jurnal, misalnya, nanti akan bisa melacak mungkin 5-10 jurnal atau teori yang lain atau sumber yang lain yang dikutip oleh penulis artikel yang kita baca itu. Itu caranya. Jadi nggak sulit sebetulnya, kalau kita mau gitu ya. Jadi gitu caranya. Sudah satu jurnal saja, satu artikel kita baca, di dalamnya kan tentu penulisnya itu mengutip ya, merujuk sumber-sumber yang dia pakai. Nah, itu yang kita pakai, tetapi kita tidak boleh mengutip sekedar dalam. Nah, sekedar dalam, tapi harus melacak aslinya. Dan itu gampang sekarang era digital sekarang ini, gitu ya. Ini yang kolom teori, ini pernyataan teoritik. Kemudian satu kolom lagi adalah yang sifatnya kasuistik atau menyajikan fakta-fakta yang ada di lapangan, mungkin di luar negeri atau di ini atau di mana saja, kayak gitu, yang sifatnya adalah kasus atau pernyataan-pernyataan yang menggambarkan deskripsi lapangan. Nah, jadi ada teori, ada deskripsi lapangan. Dari situ, ya, dari sumber-sumber yang sudah kita taruh di tabel ini ijiran. Kalau saya mengatakan orang matematika mengerjakan itu rumus yang dibuat ijiran, buram, nah gitu ya. Saya buramnya. Kayak begitu, Bapak Ibu mengumpulkan itu hasil-hasil referensi yang kita baca dalam bentuk kayak begitu, sudah itu modal. Itu modal. Dan jangan dibuang kalau nanti sudah selesai. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan melanjutkan setelah selesai studi, nanti akan riset berikutnya menjadi roadmap itu. Perjalanan untuk menentukan state of the art-nya di situ dari satu proposal penelitian. Nah, itu caranya, kiat yang kedua. Ya, jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya
referensi dari jurnal-jurnal yang bereputasi, kemudian yang sesuai dengan topik Bapak Ibu pilih, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kaya. Nanti satu paragraf kemudian ditarget. Satu paragraf itu menyajikan satu gagasan, satu pokok pikiran. Nah, itu paling tidak didukung misalnya lebih dari 5 referensi. 5 referensi internasional. Gitu caranya. Jadi kita harus patok sendiri. Kita punya rumus sendiri gitu ya, rumus sendiri. Nah, jadi tidak hanya sekedar menyajikan cerita begitu, enggak ya. Jadi kaya dengan referensi. Pernyataan-pernyataan kita di dalam proposal itu sudah merujuk ya, merujuk didukung oleh referensi. Ya, kita lihat aja nanti setiap paragraf itu minimal 5 sampai 10 lah misalnya. Ya gitu. Nah, itu trik yang kedua. Jadi sumber referensi itu sangat-sangat penting untuk kelas S3, untuk penelitian lanjut itu ya. Ini. Kemudian, nah ini sebaliknya ini tadi saya sarankan tadi kan cari referensi jurnal-jurnal internasional. Jangan menggunakan referensi merujuk yang di bawah kita. Nah ini jurnal apa kalau begitu jurnal nasional nggak kita dipakai, cuma jangan mendominasi, gitu ya. Kalau toh misalnya yang kita tuh kutip itu ternyata pernyataan yang sifatnya general, yang ketika tidak mengutip pun orang bisa mengatakan sama, maka saran saya nggak usah dikutip sumbernya itu loh. Pernyataannya kita pakai dengan kita ramu bahasa kita sendiri, tetapi nggak usah dirujuk sumbernya. Kalau memang sumbernya itu misalnya ini ternyata yang dipublish itu adalah skripsi. Nah ini ya, lah ya kita harus gengsi tuh, gitu ya. Harus punya harga diri untuk mengutip ya gitu. Untuk menghindari seperti itu, kita ambil sarinya, kita bahasakan sendiri, tapi nggak usah kita kutip sumbernya. Toh apa yang kita tuangkan itu, nah itu kan hanya membantu melancarkan bahasa kita saja. Kalau toh misalnya kita tidak mengutip, orang sudah mengatakan, oh iya, artinya itu bisa menerima pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan itu. Misalnya ikan goreng, misalnya ini pernyataan gitu ya, ikan goreng itu jika dimakan pada siang hari dengan nasi dengan lauk sayur asem, maka rasanya lezat. Nggak usah diteliti pun kan kita tahu, gitu ya. Jadi nggak usah merujuk pun kita tahu kalau oh ini gandengannya ini misalnya nasi ikan goreng itu biasanya sayurnya sayur asem, misalnya gitu. Nah kayak begitu itu harus juga menjadi trik bagi kita untuk meningkatkan kualitas riset. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi sudah disinggung oleh Prof. Ali, jangan jeda terlalu lama. Jadi saya sangat setuju, apalagi sekarang dengan program kurikulum yang baru tadi sudah ada publikasi masuk mata kuliah, seminar masuk mata kuliah. Artinya tidak ada jeda pikiran kita setelah kita punya judul, punya praproposal, kemudian nanti hilang, nggak mikir riset, nah itu akan menjadi blanknya terlalu lama, ngonekkan lagi itu butuh waktu yang sangat lama, bahkan lupa, gitu ya. Nah, oleh karena itu, setelah Bapak Ibu punya proposal, nanti disetujui, kemudian kualifikasi, langsung ke lapangan, langsung analisis, langsung, pokoknya serba langsung, nggak usah ada jeda. Kalau toh misalnya ada tugas biasanya begini, teman-teman itu kan kemudian double ya studi, ya kerja, kan begitu, tugas urusan rumah tangga, nggak apa-apa, itu silakan saja langsung berlangsung. Jadi paralel gitu loh ya, paralel mikirnya, jangan
kemudian ini nanti saja, setelah ini selesai baru kita nyandak disertasi. Enggak begitu. Jadi setiap hari mesti alokasikan waktu secara khusus, atau 1 minggu itu mesti harus dialokasikan secara khusus untuk megang atau nangani disertasinya, risetnya. Gitu. Jadi jangan putus. Pikiran ini jangan putus. Kalau ini putus nanti nggatukkan lagi, ngonekkan lagi, ini susah ini ya. Ini kayak begitu. Nah, ini kalau saya kemarin itu juga gitu ya, jangankan riset ya, hal-hal yang simpel saja yang kemudian saya nggak pikir selama 6 bulan kemarin saya vakum gitu ya, itu sudah lupa, bahkan PIN ATM itu enggak juga lupa. Ini PIN ATM yang seharusnya itu kan ambil itu, jadi saya kalau ambil uang itu di e-banking kemudian ke anak saya, baru anak saya ngambil. Kayak begitu, akhirnya itu lupa semuanya itu. 6 bulan ini saya off itu ya, dari aktivitas ke kegiatan-kegiatan yang tulis-menulis ya begitu, lupa itu. Nah, itu trik yang ketiga. Jadi jangan ada jeda. Gitu loh. Kalau misalnya ada sambilan yang tidak bisa ditinggalkan, ya paling tidak harus membagi waktu, gitu, bagi waktu. Kemudian yang keempat, ini saran saya, triknya, gitu ya. Bapak Ibu, karena sekarang ini sudah ini kurikulum baru, tidak harus step-step langkahnya di dalam menulis laporan. Kalau dari lapangan sudah bisa ditarik simpulan, walaupun tidak dirumuskan secara terstruktur dalam bentuk tulisan, Bapak Ibu sudah langsung mulai artikelnya. Jadi artikel itu dimulai tidak menunggu selesai laporan. Jadi tidak menunggu selesai laporan. Jadi bersamaan dengan penelitian sudah mulai laporannya, mulai artikelnya. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir ini harapan. Ya, harapannya dengan trik-trik dari Prof. Ali Imron, dari saya, nanti ada Prof. Bambang Budi, juga difasilitasi kurikulum yang sedemikian rupa dipadatkan di awal-awal. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa kompak lulusnya, ya walaupun tidak bersamaan hari, tapi paling tidak bersamaan tahun, minimal 1 tahun semua harus tuntas semuanya. Secara teknis bisa nyontoh ada teman angkatan berapa ya itu saya lupa itu yang kompak begitu sehingga juga lulusnya bisa bareng, ada forum yang dibuat sendiri. Jadi diskusinya tadi tidak hanya dengan pembimbing tetapi juga diskusi antar teman. Ya, saya lupa ya angkatan berapa itu kompak sekali sampai lulusnya juga hampir bersamaan. Dengan ini difasilitasi dia membuat forum namanya Rebuan. Jadi setiap Rebu itu mereka berkumpul gitu membahas proposalnya, saling tukar informasi, saling mengkritisi, gitu. Itu ada forum internal seperti itu kelasnya itu. Nah, menurut saya itu bagus tradisi seperti itu jika ditiru untuk angkatan berikutnya, sehingga saling membantu yang sekiranya ada yang agak kedodoran itu bisa dimotivasi, bisa dibantu, kemudian yang terlalu cepat bisa membantu. Jadi ada peer learning di situ, ya, belajar dan mengajar. Peer teaching-nya ada, peer learning-nya ada di situ itu ya. Jadi sama teman sekelas bisa juga saling berbagi. Nah, saya kira itu saja untuk sementara, Prof. Ali Imron, tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa merangsang motivasi Bapak Ibu semua untuk segera dan giat melaksanakan tugas akhir dari prodi S3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul.
Banyak sekali sudah kiat-kiat yang disampaikan ya. Jangan lupa ini bangun kolaborasi kawan seangkatan ini. Saling membantu, saling memperkuat, saling mengoptimiskan di dalam hidup, juga begitu ya. Saling memberi info-info tentang literatur, kalau topiknya kemudian punya literatur atau punya apa, begitu, saling menyempurnakan. Bahkan bagus juga kalau sempat saling mengeditkan, begitu ya, saling membaca, saling mereview, begitu. Karena sesuatu itu kalau dipikirkan orang banyak itu jadi enak, gitu ya. Tapi kalau dipikirkan sendiri ya botak-botak sendiri nanti. Ya, Prof. Bambang sudah bergabung atau belum ya beliau ini? Mungkin ada kiat-kiat yang disampaikan. Bu paling dulu. Iya. Awal-awal Betapa semester. padatnya beliau. Nah, inilah gambaran dosen kita, admin kita, Bapak dan Ibu. Admin kita juga begitu. Siang malam itu ya ngelayani kita, begitu ya. Mohon maaf kalau misalkan admin itu lama nggak ngerespon. Jangan nggak kepada mahasiswa. Saya pun kadang-kadang direspon juga baru besok atau lusa. Katanya admin, kalau setiap WA yang masuk Pak saya respon. Waktu saya hanya habis untuk merespon dan tidak pernah menindaklanjuti apa yang diusulkan oleh mahasiswa katanya. Karena itu biasanya tidak dijawab, gitu ya. Tapi tiba-tiba kok sudah berubah di si akad kita, di itu kita itu. Karena mereka itu begitu ada masuk dia ngerjakan, tidak menjawab, gitu ya. Kalau belum terrealisasi itu masih mencari cara yang sampai sekarang belum ketemu, termasuk nilainya Bapak dan Ibu yang hilang itu ya, itu sampai sekarang belum ditemukan ini. Sekarang dikoordinasikan di tingkat UM nih. Karena apa? Karena semuanya dialami oleh mahasiswa UM. Ini ternyata penyebabnya begini. Dulu itu pada saat menyusun kurikulum kan ada mata kuliah matrikulasi. Kodenya itu sama dengan jenjang di bawahnya. Begitu sama dengan jenjang di bawahnya, kemudian seluruh mata kuliah itu diverifikasi, yang sama jadi hilang, yang tidak ada di jenjang itu gitu. Makanya nanti akan diubah kodenya gitu. Tapi untuk mengubah kode itu juga butuh waktu panjang ini. Karena akan dikumpulkan dulu admin seluruh UM dan dikoordinasi oleh LP3 dan dicarikan pemecahan oleh bagian IT-nya. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Nilai sebenarnya tidak hilang, cuma tidak muncul di si akad Ibu. Di gudangnya TIK UM masih tetap bersimpan. Dan dahulu kala juga pernah seperti itu, akhirnya juga meskipun tidak muncul, di akhir yudisium juga mudah. Kalau sudah tidak bisa diatasi dengan IT, diatasi dengan cara manual. Tapi untuk mengatasi secara manual, biasanya kalau sudah pas yudisium, gitu ya. Itu nggak usah khawatir ya dengan itu, nanti akan selesai sendiri. Saya juga terus mengawal ini. Kemarin sempat saya sampaikan Pak Dekan, iya Prof. Ali, kemarin setelah Bapak komplain ke saya, ke Wadek 1 itu, ini admin ini sampai semalam suntuk tidak tidur itu katanya itu. Semalam suntuk tidak tidur itu. Dan belum mendapatkan pemecahan gitu ya. Nanti akan ada pemecahan. Silakan barangkali ada sesuatu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Sebelum kita akhiri penyampaian RPS pada siang hari ini. Mohon izin bertanya, Prof. Ya, silakan Bu Sitramlah. Oke. Mohon izin Prof. Nurul dan Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya Siti Ramlah, Ibu, Bapak. Jadi pertanyaan yang pertama, tadi Prof. Ali menjelaskan untuk yang kualitatif setidaknya 3 situs dan seterusnya. Untuk kuantitatif ya paling tidak 5 variabel. Nah, kemudian untuk yang mixing itu seperti apa batasan minimalnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sendiri ini sudah pernah mengajukan proposal kami kepada sesuai dengan petunjuk dari Prof. Ali. Kebetulan saya promotor saya Prof. Ali bersama dengan 2 pembimbing lainnya. Kami pernah mengajukan secara paralel sesuai dengan petunjuk. Kemudian tanggal 4 Maret insya Allah itu Prof. Kemudian dari Prof. Ali responnya petunjuknya untuk dilanjutkan
intinya judul disetujui dengan waktu itu saya ambil metodenya mixing. Nah, kemudian di sisi lain pada waktu yang tidak terlalu jauh berbeda, pembimbing yang lain itu juga merespon, tetapi responnya berbeda, Prof. Sehingga saya agak bingung. Artinya dari pembimbing lain itu tidak menggunakan, sebaiknya tidak mixing, tapi lebih ke kualitatif atau kuantitatif. Sehingga dalam hal ini kami bingung. Selanjutnya kebetulan setelah itu padat kuliah sehingga sampai dengan saat ini juga belum melanjutkan proposal disertasi. Nggih, mohon petunjuk dari Prof. Ali dan Prof. Nurul. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya ya. Saya pembimbingnya. Biasanya kalau seperti itu, memang ada dosen yang tidak setuju dengan pendekatan mixing. Karena beliau punya pendapat bahwa antara kuantitatif dengan kualitatif itu tidak bisa dikompromikan. Bapak dan Ibu yang dibimbing oleh dosen yang punya pendapat seperti itu, ya diikuti saja, namanya pembimbing ya. Gitu. Nah, adapun untuk Bu Siti Khadijah ini termasuk seluruh mahasiswa begitu ya. Begitu sudah pernah dijawab, terus kemudian jawabnya masih belum, gitu, sedikit revisi, cepat konsultasikan lagi. Karena dosen itu kalau sudah terpendam oleh yang lain, ya sudah terlupakan lagi kalau nggak dijawab lagi, begitu ya. Karena saking numpuk-numpuknya pekerjaan, begitu ya. Jadi misalkan sudah saya jawab, begitu ya, terus mau revisi, ada persoalan, cepat revisi lagi dan di WA-kan lagi atau di itu lagi. Bilang saja, sudah kami revisi, mohon diperiksa lagi, gitu. Nanti akan dicoba baca lagi, disempurnakan lagi. Tentang kalau mixing yang mau dipakai, begitu ya, yang mau dipakai, bergantung kepada bingkainya Ibu. Karena mixing kan ada bingkainya, yang lebih dominan mana. Kalau yang lebih dominan kuantitatif, ya ikuti tradisi kuantitatif. Nah, kalau mengikuti tradisi kuantitatif berarti 5 variabel, ya, minimal ya. Kalau 6 juga boleh. Tapi kalau Ibu menggunakan yang dominan itu adalah kualitatif, kuantitatifnya itu adalah untuk pelengkap, maka ikutilah tradisi yang kualitatif. Minimal 3 situs atau 3 kasus. Nah, kalau untuk yang yang separuh-separuh, ya kuantitatif juga dominan, yang kualitatif juga dominan, atau ada persoalan yang mau dipecahkan dengan pendekatan kuantitatif, dan ada persoalan yang akan dipecahkan dengan yang kualitatif, kalau model itu yang dipakai, begitu, ya sangat bergantung kepada para pembimbing masing-masing, gitu ya. Para pembimbing, kalau sudah seperti itu tidak ada formulanya ini, tidak ada formulanya. Tentu kepantasannya, kepatutannya itu ada pembimbing pada pembimbing masing-masing. Dan saya yakin begitu pembimbing itu sudah menyatakan itu layak, yang lain pasti akan ikut layak. Karena di dosen kita kan semuanya sudah hampir punya kesepahaman gitu ya, hampir punya kesepahaman. Untuk mahasiswa yang saya bimbing begitu, kalau misalkan Bapak dan Ibu itu memang tertarik kepada mixing, saya menyetujui. Terus kemudian ada yang tidak suka dengan, yang menyarankan tidak mixing begitu. Tentu Promovendus juga bisa berargumen, gitu ya. Karena katanya, saya ingat Pak Raka Joni itu juga pernah bilang bahwa orang S3 itu memang ditantang untuk menunjukkan kecerdasan tertingginya. Apa yang disebut kecerdasan tertinggi? Yang disebut dengan kecerdasan tertinggi adalah bisa membuat orang lain itu sepakat dengan dia. Caranya apa? Bangunlah semuanya itu dengan argumen. Saya yakin semua dosen MPD terbuka itu ya dengan argumen, gitu ya. Tidak pernah ada yang memaksakan kehendak, karena semuanya itu bergantung kepada argumen-argumen yang dibangun oleh seperti itu. Tidak usah khawatir begitu ya. Dan nanti pasti pada saat ujian kualifikasi
Nggak usah khawatir. Pada saat di proses-proses kok antar pembimbing kelihatannya tidak sepakat. Nanti kalau sudah kualifikasi, antar 3 pembimbing dan penguji itu akan saling ketemu. Di sanalah para pembimbing itu akan saling menyesuaikan. Nah, begitu. Satu menerangkan gini, kalau memang masuk akal, yang lain akan tunduk. Sepanjang sejarah itu di MPT selalu seperti itu, begitu. Tidak pernah ada begitu ya, tidak bisa ujian karena satu dosen tidak setuju, yang lain setuju, tidak ada. Semuanya itu akan seperti itu. Tetapi biasanya memang pembimbing kedua dan ketiga itu mengikuti arahan pembimbing pertama. Begitu ya. Tapi kalau saya tidak ya. Kalau pembimbing dua bagus ya diikuti saja. Saya malah manut-manut saja gitu ya. Manut saja gitu. Nah, kalau misalkan sudah tertarik mixing, kemudian oleh pembimbingnya disarankan untuk kualitatif saja, wah saya malah ringan membimbingnya. Saya malah senang gitu ya. Tapi yang terpenting bukan itu yang jadi alasan begitu. Yang jadi alasan adalah mesti berangkat dari riset question Bapak dan Ibu. Apakah memang riset question yang Bapak dan Ibu ajukan itu memang sudah cukup hanya dijawab dengan kualitatif atau kuantitatif? Tidakkah dibutuhkan mixing? Kalau memang sudah cukup ya saudara, tidak usah ditambah-tambah begitu ya. Tidak usah ditambah-tambah harus mixing, tidak. Nah, bergantung kepada apa yang akan dijawab oleh Bapak dan Ibu. Ya. Selamat bergabung, Pak Bambang, Matur nuwun sudah bergabung. Mungkin ada kiat-kiat ini saran-saran yang disampaikan oleh beliau. Beliau juga termasuk ini yang menyarankan saya publikasinya ini juga masuk ke dalam mata kuliah. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa kita realisasi dan beliau perjuangkan untuk bisa mengubah mata kuliah penunjang disertasi itu menjadi penulisan artikel dan publikasi. Nah, ini harapannya Bapak dan Ibu makin cepat. Berkaryalah sebanyak mungkin ya, mumpung masih menjadi mahasiswa S3 MPD ini. Sudah banyak yang difasilitasi, ada seminar nasional, seminar internasional, yang semuanya itu nanti Bapak dan Ibu akan jadi tambahan di riwayat hidup Bapak dan Ibu. Mangga Pak Bambang. Matur nuwun Pak Ali. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ali Imron, S2 dan S3 MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Profesor Dr. Nurul Fatimi, besar kita. Ya, kita bisa sama-sama pada siang hari ini dalam keadaan dan juga para mahasiswa S3 dan sekarang sudah mau masuk ke tes akhir, yaitu menulis presentasi, seminar, dan nanti yang akan menjadi kunci untuk penyelesaian S3 ini pada disertasi. Mungkin sudah banyak yang disampaikan sama Ibu Profesor Dr. Nurul yang terkait dengan untuk menjadi apa ya, ujung dari apa yang pelajari di S3. Pada ujungnya itu ada tugas akhir yang harus diselesaikan, menulis disertasi. Dan dalam menulis disertasi itu ada proses. Prosesnya itu dimulai dari penyusun proposal. Proposal disertasi ini nanti juga harus disusun. Kemudian nanti ada proses penyusunan dan ada proses penyempurnaan dalam seminar itu. Sehingga pada akhirnya setelah mengikuti mata kuliah sudah final proposalnya dan bisa
dan nanti disusun sehingga maju. Ada ujian tahapannya, ada ada ujian kelayakan dan ada ujian. Sehingga kalau ada kualifikasi itu sebenarnya yang diuji adalah proposal presentasinya saja. Kemudian nanti kalau sudah proses pengumuman data sebelum buat ujian akhir itu ada proses ujian. Nah, inilah sebenarnya nanti yang jadi S3 untuk memperoleh program. Ada satu lagi yang harus dipenuhi yaitu publikasi. Sehingga penulisan disertasi itu harus beriringan dengan beriringan dengan penulisan artikel dan mensubmit sampai pada accepted dan publish. Sehingga dua ini menjadi kunci untuk memperoleh program. Sehingga ini saya kira ini sangat strategis. Kami, Prof. Ali, Ibu Prof. Nurul, dan saya ini akan bersama-sama akan memberikan masukan-masukan proses penyajian proposalnya dan nantinya yang akan menjadi satu penyempurnaan dari proposal tersebut dan nantinya akan langkah utama untuk penyelesaian disertasi. Jangan sampai nanti lulus dengan mendapatkan gelar yaitu doktor minus disertasi. Makanya ini nanti harus disertasinya itu gandengannya publikasi. Makanya yang banyak dialami teman-teman ada perubahan judul dan sebagainya, diusaha mantap. Pembimbingan saya kira sudah sering komunikasi. Belum diintensifkan pada pembimbingnya masing-masing, promotor, co-promotor 1 dan co-promotor. Ini yang nanti akan saya harapkan saya intensif sejak kita nanti pembina mata kuliah ini itu adalah memberikan masukan-masukan untuk bisa lebih menguatkan lagi penelitian dan riset yang dilakukan. Sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu ini berubah terlalu sering. Ya, sekarang mengangkat judul ini, kemudian setelah sampai di tengah jalan berubah lagi judul. Kemudian mantap dikaji lagi judul baru, di tengah jalan ganti lagi judul. Ini yang membuat nanti tidak selesai-selesai. Proposalnya juga tidak selesai-selesai. Apalagi disertasi. Sehingga apa yang menjadi pengkajian itu, misalnya manajemen ya, atau mungkin masalah supervisi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia yang menjadi substansi yang penelitiannya itu yaitu didalami sampai sehingga tidak berubah lagi. Di dalam satu bidang substansi pun ya itu pun banyak yang bisa diangkat jadi masalah penelitian disertasi. Itu pun jangan berubah-ubah. Lalu caranya gimana? Referensi yang mendukung terhadap masalah itu harus dikaji sebanyak-banyak. Sehingga nanti wawasan-wawasan persepsi masalah-masalah yang terkait itu akan menjadi satu masukan bahwa dari sudut pandang ini sehingga pun dalam satu masalah penelitian itu nanti kalau banyak referensi yang bisa dibaca itu nanti akan menguatkan masalah yang diangkat. Jadi tidak sampai berubah. Oleh karena itu membaca itu sangat untuk bisa menyempurnakan proposalnya. Ini yang kami harapkan. Jangan sampai pindah-pindah.
Setelah ini kok wah mantap ini. Nah, setelah itu rubah, mantap. Nah ini ya. Kalau masalah metodologi, ya silakan apa yang dikuasai oleh semua dikonsultasikan. Promotornya, kalau itu menguasai itu kualitatif, ya itu dijadikan apa ya, yang akan dijadikan alat. Ya, kalau kuat di kuantitatif, ya syukur kalau bisa mix ya, ini menjadi inovasi para. Nah, karena apa? Sekarang banyak yang jarang yang pakai, tidak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Mix masih belum banyak. Nah, kalau di situ ya buku banyak sekali mengenai mix ya, tidak ada masalah. Jadi bagaimana menulisnya, saya kira itu yang menjadi ditekan dan saya kira akan clear. Kalau masalah metodologi, tidak usah dirisaukan. Masalah saja yang dimantapkan. Ya. Kalau penelitian pengembangan, ya, di beberapa dulu ada teman-teman yang ambil riset and mengembangkan model untuk penilaian kinerja perguruan tinggi. Sudah ada, saya pernah. Jadi ada yang mengacu kepada komponen akreditasi BAN-PT itu. Ada juga yang menggunakan sudut pandang teori yang lain. Melihat dari penjaminan mutu dari. Dan ini juga pengembangan model untuk evaluasinya bisa. Pengembangan model untuk bisa. Jadi nanti ini saya kira dipikir dengan matang. Demikian juga yang terkait dengan masalah penelitian kualitatif. Jadi saya kira, tapi memang saya tekankan di sini, Bapak Ibu ya, novelty itu harus kalau bisa memang menjadi pertimbangan. Sampai mengulang-ulang masalah yang sudah diteliti oleh para kakak tingkatnya. Kalau mengulang-ulang itu menjadi jenuh. Jadi kalau bisa itu ada untuk masalah yang diteliti maupun pendekatan ini ya. Jadi kalau sekarang banyak cukup di situs kasus di kepemimpinan di sekolah A, B, C, saya kira banyak yang sudah mungkin dari perspektif diangkat yang relevan dengan isu-isu. Jadi ini saya kira perlu dan perkembangan itu saya kira perlu jalani dikaji lebih jauh. Jadi ini sebenarnya masa untuk bisa memantapkan itu jadi mata ini nanti akan kami bersama Bupati Pak Nurul itu akan membagi waktunya dan mungkin juga tertentu bisa bersama-sama menunjukkan seperti apa. Jadi ini sekarang yang masalah publikasi itu juga begini, tidak harus menunggu disertasinya selesai. Nanti proposal ini kalau ada yang bisa di follow up untuk sebagian dan itu bisa menjadi bahan ya ditulis. Karena proses untuk publikasi di jurnal yang bagus, Scopus yang terpustasi itu Ibu Profesor Nurul, beliau ini sudah masuk di satu. Kemarin karyanya itu masuk manajemen ekonomi. Bisa dicek ya di SIMAK-UCN maupun database Scopus itu masuk di satu. Dan ini bisa tanya beliau bagaimana prosesnya. Berdarah-darah. Kalau saya sampaikan ya, jadi ini prosesnya itu panjang, bisa review-nya juga panjang dan penelitiannya juga harus sangat bagus, tidak cukup bagus, tapi harus sangat bagus. Ini nanti yang perlu jadi sambil bisa menulis dan mengumpulkan proposal dan menyajikannya, ini nanti juga perlu juga mikir aplikasi sudah mulai dipikir. Ada mata kuliah yang saya pegang itu, yang saya terima kasih pada Prof. Ali, berikan kepercayaan untuk mengajar
jurnal internasional, karena dengan begini saya juga ikut berupaya keras supaya mahasiswa itu bisa lebih cepat publikasinya dan nanti itu tidak menjadi kendala di belakang hari. Sudah lulus, sudah ujian, tapi artikelnya belum publish, ijazahnya masih ditahan di ujian karena belum memenuhi persyaratan. Sehingga ini menjadi beban bagi saya, bagi kita semua, dan juga bagi mahasiswa yang bisa. Kalau lulus, ijazah masih di sini. Saya itu jadi pikiran. Dan ini kenapa? Karena memenuhi persyaratan edaran dari Dikti memang harus memenuhi. Jadi bukan peraturan Tuhan. Ini mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Dikti. Makanya semua lulusan S3 itu harus punya karya pada jurnal reputasi. Indikasinya adalah pada jurnal yang berindeks Scopus atau WOS. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Jadi saya ikuti aja apa yang sudah dicatat oleh Prof. Ali. Yang saya masukkan banyak ya dalam proses untuk penyajian seminar profesional ini, dan juga mungkin memberi masukan semua. Saran saya nanti komunikasi dengan promotor nih, supaya saat menetapkan penyusun proposal tentang masalah yang diangkat, yang dirumuskan itu sudah sepersetujuan atau sepengetahuan para promotor dan nanti akan mantap ini dan cepat selesai, dan ini menjadi kunci untuk keberhasilan menyelesaikan tugas akhir, yaitu disertasi. Oke, mungkin itu saja Prof. Ali yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa, bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya, diskusi pada kesempatan pertemuan perdana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, matur nuwun, Prof. Bambang Budi. Sudah banyak yang disampaikan ya, Bapak dan Ibu. Memang baca kembali ya pedoman pendidikan UM kita ya. Disertasi itu betulnya berapa artikel jurnal yang harus dirujuk, termasuk di artikel yang mau dipublikasikan. Karena biasanya saat ujian itu para penguji itu mesti metani itu begitu. Dihitung dulu ini rujukan jurnalnya itu ada berapa. Termasuk Bistiromullah ini kalau mixing kok diragukan oleh pembimbingnya, itu bisa jadi bukan tidak setuju begitu, ragu dengan kemampuan Bistiromullah untuk melakukan dengan menggunakan pendekatan mixing. Karena setelah ditelusuri di daftar pustakanya kok nggak ada satupun buku mixing method yang dirujuk begitu loh. Ini mau menggunakan mixing kok rujukan yang mixingnya tidak ada gitu ya. Minimal ada handbook lah ya, miliknya Takasauri itu. Handbook of Mixing Research. Nah, gitu. Itu cara meyakinkan. Saya masih ingat pada saat dibimbing oleh pembimbing pertama Profesor William Manca dulu itu. Judul saya kan manajemen mutu. Itu langsung dikelungi manajemen mutu oleh beliau. Apa manajemen mutu itu ada? Nah, itu sebenarnya kan apa itu? Bukan beliau meragukan bahwa itu tidak ada, beliau tahu itu ada. Tetapi argumen-argumen yang tertulis di dalam disertasi saya itu masih kurang kuat. Karena itu saya perkaya, saya perbanyak gitu. Itu caranya dosen pembimbing sudah di tingkat S3 begitu ya, tidak ini enggak ada ini enggak anu, ini kurang, ini tidak, cepat dikelumi. Apa ini memang ada gitu. Dengan begitu saya kasih literatur yang begitu banyak yang terbaru, beliau langsung cukup dijawab satu kata, oke, itu saja. Itu cara berkomunikasinya Bapak dan Ibu ya. Komunikasinya memang sudah komunikasi S3 begitu ya. Karena itu kalau dipertanyakan itu berarti jangan dikira tidak setuju, tapi argumennya masih kurang kuat. Dan argumennya itu bukan secara lisan, tetapi di dalam yang tertulis itu, begitu ya. Termasuk Bistiromullah kalau meneliti soal kebijakan, ya literatur tentang policy harus banyak, begitu ya. Berbahasa Inggris. Sayang ini bidang yang memang banyak dikaji di VIA. Nanti pengujinya juga dari sana biasanya.
dari latar belakang via biasanya yang kuat kuat aspek polisinya. Nah, gitu. Makanya itu sebenarnya ke sana arahnya dosen kita itu. Melatih mahasiswanya berargumen secara tertulis sehingga nanti pada saat ditanya oleh penguji luar itu argumennya itu jadi nyambung. Nah, jangan dikira itu ya, itu cuma melatih dosen kita itu. Meskipun caranya bermacam-macam, gitu. Karena kan Bapak dan Ibu kan nanti ibaratnya kan dilatih menghadapi medan ujian disertasi. Sebelum dilatih di sana ya, dikerjain dulu di dalam gitu loh. Nah, ngerjain itu bukan ngerjain sungguhan, tetapi itu adalah media latih gitu ya. Supaya nanti pada saat ditanya seperti itu siap gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup ya. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Izin Prof. Siti Hadijah. Siti yang satunya lagi. Ya, Bu Siti Khadijah, ya silakan. Bu Siti Khadijah. Terima kasih Prof. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nurul, Prof. Bambang, Prof. Ali. Alhamdulillah bersyukur sekali. Kami berterima kasih kalau memang dilakukan perubahan kurikulum dan kami adalah angkatan yang mendapatkan perubahan ini. Insya Allah akan membantu kami dan membuat kami mungkin studinya lancar, lulus tepat waktu, mudah-mudahan bersama-sama. Insya Allah ini kelasnya sangat saling membantu satu sama lain, Prof. Saya bersyukur sekali ketemu Bapak Ibu yang ada di angkatan saya ini, karena kadang kami juga ketemuan untuk saling mendukung dan membantu, Prof. Saya punya 2 pertanyaan. Ini kebetulan karena Prof. Bambang adalah promotor satu saya. Dulu ada 2 teman yang satu kelas yang kebetulan menemui Prof. Bambang, dan saya menitipkan pertanyaan saya karena saya punya judul waktu itu yang saya pikir pada saat mengambil mata kuliah itu adalah judul yang dibutuhkan atau yang penting pada saat itu ketika saya diminta membuat proposal pada waktu mengambil mata kuliah tersebut. Dan kemudian dari jawaban Prof. Bambang melalui teman yang bertemu Prof. Bambang itu memang disarankan untuk memikirkan lagi yang lebih luas, karena waktu itu saya ingin fokus ke pembimbingan akademik. Kemudian ya saya lanjutkan dengan memang studi ke lapangan. Jadi saya kebetulan ingin fokus ke manajemen pengelolaan pendidikan kebidanan, Prof. Dan studi lapangan, studi pendahuluan saya pada saat libur kemarin saya bertemu 3 orang dari 3 institusi yang berbeda, karena saya juga tertarik bagaimana mereka menyikapi ada perubahan jenjang dari D3 kebidanan itu harus ke S1. Dan mereka tidak akan bisa berpraktek nanti di 2030 kalau mereka tidak mengambil S1 dan profesi. Nah, akhirnya saya akan merubah judul itu sesuai dengan yang saya temukan di lapangan, sehingga mungkin berubah total dari yang saya usulkan di awal. Apakah diperbolehkan? Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, kebetulan promotor kedua saya adalah Prof. Ahmad Rashad dari PLS. Alhamdulillah kemarin Prof. Ali juga sudah membantu, saya sudah menghubungi beliau juga sudah menjawab. Jawaban beliau silahkan lanjutkan menulis proposalnya. Dan ya menurut saya itu sudah support yang baik buat saya. Jadi saya berterima kasih Prof. Ali, saya sudah menghubungi beliau, dan mungkin selama saya mengambil mata kuliah ini saya akan kembali menghubungi beliau dan menyampaikan progresnya. Nah, untuk promotor ketiga saya, beliau kebetulan Ahmad Yusuf Sobri, beliau mengatakan beliau akan mendukung apa yang disampaikan oleh promotor satu saya. Nah, jadi karena situasi memang pandemik ini membuat kami tidak bisa datang, sebenarnya pengen sekali ketemu langsung. Jadi semoga mudah-mudahan lewat mata kuliah ini kami bisa lebih intensif bertemu dan bisa juga menyampaikan progres kami kepada para promotor kami, terutama seperti saya yang mungkin promotornya bukan dosen saya yang mengajar saya begitu. Mungkin ada arahan buat kami yang kebetulan promotornya dari yang non manajemen pendidikan, Prof. Izin pertanyaannya demikian. Terima kasih, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, memang penetapan promotor itu berdasarkan usulan judul. Karena dulu Bu Siti Khadijah itu ada unsur ke-PLS-annya. Ya harus diambilkan dari PLS supaya ada yang membackup begitu ya. Kalau kami hanya dari manajemen pendidikan, kemudian judulnya itu ada unsur ke-PLS-an, kan nanti tidak bisa bertanggung jawab pada saat ujian itu. Makanya dicarikan pendukung begitu ya dari luar prodi kita. Nggak tahunya setelah ditetapkan dari PLS sekarang mau berubah lah ini. Jadi masalah yang lagi ya. Dan ini sudah di SK-kan oleh Bapak Dekan, tidak bisa dicabut lagi nih. Kalau Pak Dekan setiap ada perubahan meng-SK-kan lagi lah. Pak Dekan kan ya waktunya hanya ngurusi yang tercel kecil ini, padahal tugas-tugas besarnya sangat banyak. Tetap, dan beliau juga begitu, sudah ditetapkan jadi pembimbing, dapat kehormatan, masa mau dipecat? Kan tidak mungkin. Tetap beliau yang membimbing ya. Gitu. Adapun berubah itu biasa. Gitu. Tapi memang jangan sering-sering berubah. Nanti kalau terus berubah saja itu ya, malah nggak nulis disertasi, malah melakukan perubahan ini. Nanti ditunggu sabar, setelah lulus saja mencatatkan diri jadi pembaharu. Gitu. Ya, bikin perubahan-perubahan di masyarakat. Jangan pada saat nyusun disertasi terus berubah. Gitu. Sungguh pun demikian Bapak dan Ibu, biasanya judul itu terus akan dipermak oleh dosen pembimbing. Supaya apa? Supaya antara luarnya, bungkusnya dengan isinya itu sama. Gitu. Kalau berubah-ubah biasanya biasa. Gitu. Asal yang mengubah adalah dosen pembimbingnya. Gitu ya. Supaya cocok antara yang luar dengan yang berada di dalam. Nggak usah khawatir ini. Dan memang ke depan ini Bapak dan Ibu, pembimbingan itu nanti juga akan diupayakan ke depan ini. Mungkin selalu fluktuatif ini juga itu ya. Banyak melibatkan para pimpinan BIM juga. Tujuannya apa? Supaya pada saat ada akreditasi prodinya ada masalah. Itu banyak yang mendukung. Ikut terjun, ikut menyelesaikan. Nah, makanya itu perlu semuanya itu dilibatkan, itu seperti itu tujuannya. Ada yang berasal dari luar, ada yang terkait dengan bidang studinya. Gitu. Nanti kalau ada yang terkait dengan sekolah kejuruan, ya kita ambilkan dari yang ahli sekolah kejuruan, dari pendidikan kejuruan yang kebetulan mengerti manajemen pendidikan. Pak Ahmad Rosyad itu meskipun ketua jurusan PLS itu alumni S3 manajemen pendidikan. Jadi memang manajemen pendidikan ini diikuti oleh banyak orang ini ya. PLS banyak yang mengambil ke sini, BK juga iya, TEP juga ada, gitu. PAUD juga ada. Seperti itu, termasuk dari luar fakultas. Lalu kalau juga begitu, ada yang unsur kebahasaan, ya, kita ambilkan dari bahasa. Gitu ya. Mungkin ada Prof. Nurul atau Prof. Bambang, ada tambahan-tambahan, monggo. Terima kasih. Saya tadi pembimbingnya ya. Jadi kalau saya tidak pernah memaksakan masalah yang diteliti atau judulnya ya. Saya mengikuti apa yang diminati oleh mahasiswa dan kemampuan. Saya tidak pernah memaksakan harus meneliti ini dan itu, judulnya sebegini. Saya berusaha untuk bisa fasilitasi, kemudian membantu, membimbing, supaya nanti bisa lancar di dalam proses penyelesaiannya. Ini ya, kalau untuk bidangnya memang di kebidanan ya monggo. Yang diteliti hanya memang harus ada kaitannya dengan manajemen pendidikan. Ini kuncinya karena nanti akan menjadi dokter manajemen pendidikan gitu. Kan dokter yang lain. Nanti makanya manajemen pendidikan seperti kemarin saya uji juga di Surabaya. Sudah dari kebidanan dan dosen kebidanan. Yang diteliti ya tentang penjaminan mutu di pendidikan kebidanan. Jadi ini saya kira itu juga kaitannya sangat terkait. Manajemen pendidikan itu luas sekali. Bisa dari berbagai
sudut pandang di dalam mengkaji. Ini saya kira tidak masalah. Hanya memang begini, mohon bisa dimaklumi ya. Teman itu kadang ya lama gitu ya saya. Memang daring ini kadang-kadang itu saya tak cukup waktunya. Karena sebagai dekan, mungkin kalau sudah tidak jadi dekan longgar saya. Ini contohnya untuk verifikasi. Verifikasi untuk disertasi, tesis dan skripsi. Itu yang diverifikasi dosen itu semua jurusan, semua prodi. Ya, sehingga saya itu setiap hari mengecek di verifikasi untuk skripsi itu tidak tiap hari, tiap jam, tiap 2 jam. Karena begitu ada memasukkan data, sebentar lagi WA-nya masuk ke saya. Bahwa saya minta Pak Dekan, tinggal Pak Dekan yang belum verifikasi. Sehingga kalau dibuka tiap hari hanya sekali malam gitu ya, itu pasti banyak email WA masuk ke saya. Sehingga ini saya tiap 2 jam, tiap 1 jam, saya selalu buka verifikasi untuk mengecek mahasiswa ini apakah sudah saya verifikasi. Gitu. Ini contoh satu anu aja ya, satu action pelaksanaan tugas dekan ini. Demikian juga untuk proposal disertasi. Saya itu tidak hanya bimbing di manajemen pendidikan, di PLS juga bimbing, di DK juga bimbing, demikian di TEP juga ya. Sehingga banyak itu, sehingga untuk S3 itu semuanya yang bimbing, S2 itu di PAUD juga bimbing. Sehingga banyak. Makanya ada teman-teman yang memang rumahnya Malang, saya persilahkan ketemu. Sehingga saya itu cepat kalau membuka berkas dengan hak itu lebih cepat bagi saya untuk melihat mana kekurangan disertasi ini dan saran apa yang harus saya berikan ke draftnya ini. Itu saya cepat bisa menyampaikan. Kalau online itu memang saya ada gangguan mata. Mata saya ini kan silinder ya, jadi ini kadang-kadang kurang tahan lama gitu. Sehingga ini kadang-kadang yang saya jadi berat pada saat online. Mudah-mudahan nanti itu kalau sudah hijau, gitu ya, harapan kami itu bisa lebih banyak tetap buka. Sehingga saya bisa cepat memberikan masukan dan juga cepat dalam memberikan mengoreksi draft-draft yang sudah masuk ke saya. Mungkin itu saja ya. Tapi kalau prinsipnya saya akan mendukung, memotivasi, mensupport untuk setiap masalah atau judul yang diambil oleh saya. Jadi ini tidak memaksakan ya. Idenya itu dari saya. Yang penting sudah on the track-nya itu di manajemen pendidikan dan itu masuk secara metodologi juga sudah benar. Ini yang selalu saya timbang. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Prof. Terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oh iya, biasanya ya, ini saran. Kalau meneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sebaiknya tidak berada di rumah sendiri, di instansinya sendiri. Karena nanti ada muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana seorang peneliti itu bisa bertindak objektif. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya lembaga sendiri, bagus kalau menggunakan research and development karena punya kekuasaan di sana. Nah, itu enak, cepat itu ya, mengembangkan di lembaganya sendiri, diuji coba di lembaganya sendiri, hasilnya lebih cepat. Dan karena punya kekuasaan, akhirnya saat uji coba, saat mengumpulkan data, merancang, dan seterusnya mengembangkan, nah itu lebih mudah. Tapi kalau kuantitatif, ya populasinya makin luas, makin bagus, gitu ya. Sehingga generalisasinya akan makin memadai, gitu ya. Itu biasanya saran-saran yang dipakai. Ada lagi? Kalau tidak, sampai di sini Bapak dan Ibu. Selamat bekerja,
Oh iya, tadi Prof. Bambang juga suka kalau ada print out. Nah, memang iya, saya juga begitu. Kalau dikirimi print out, paketkan itu enak gitu koreksinya. Bisa lebih total gitu ya. Nah, lebih total mengoreksinya. Apalagi kalau parah itu membetulkannya lebih mudah kalau pakai yang print out. Nah, kirim saja lewat pos. Cari alamatnya di Mbak Sasi atau di Mas Endra. Nanti kalau bisa minta alamat dan semuanya bisa di-share di grup kita ini supaya pada saat mengirim naskah lewat paket itu akan mudah. Nggak usah khawatir, saya biasa kok. Kalau ada yang ngirim lewat paket ya kan, saya kirim ulang lewat paket juga. Itu terutama kalau sudah laporan akhir itu saya biasanya minta print out. Terutama kalau kesalahannya parah. Tapi kalau nggak kesalahannya ya sudah, cukup di email saja cukup. Tapi kalau banyak kesalahannya itu memang harus dibetulkan itu ya, dioret-oret begitu supaya Bapak dan Ibu juga lebih mudah kalau dioret-oret itu ya, lebih mudah membetulkannya gitu ya. Nah, nanti saya kasih juga contoh-contoh ya, ada contoh proposal kualitatif itu seperti apa, yang kualitatif seperti apa. Kebetulan dari kakak-kakak angkatan ada beberapa yang bagus itu saya minta izin, bolehkah kalau ini dibuat pembelajaran untuk anak S3 adik angkatan? Ternyata boleh. Itu nanti yang akan saya share-kan supaya Bapak dan Ibu punya contoh konkretnya gitu ya. Contoh konkretnya. Ibarat orang itu mau masak rawon ya harus pernah makan rawon, tahu rupanya rawon. Kalau nggak tahu rawon terus bikin rawon ya nanti rawonnya jadi rawon putih atau rawon kuning gitu. Padahal rawon itu hitam. Ya. Juga Bapak dan Ibu ya. Siap, Prof. Cukup. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, kalau cukup mohon saya akhiri. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Nanti pertemuan yang akan datang Prof. Bambang Budi pada sesi pertama 2 jam pertama menyampaikan kuantitatif, saya menyampaikan kualitatif. Prof. Nurul juga diperkenankan hadir kalau berkenan untuk nambah-nambah gitu ya. Tapi kalau ada tugas lain, Prof. Nurul akan pada minggu ketiga menyampaikan proposal, isinya proposal mixing dan kemudian pengembangan. Ini Prof, saya senang ini. Sehingga agak longgar sedikit saya. Kalau Senin sampai Kamis penuh saya itu. Nggih, diselang-seling. Rapat. Dan ini nanti yang kami share-kan di itu kita luas saja. Misalkan Bapak dan Ibu berhalangan, saya sanggup hadir insya Allah gitu ya. Insya Allah sanggup standby. Tapi kalau pas Prof. Nurul dan Prof. Bambang terjadwal berdua bisa hadir dua-duanya ya saya mungkin mohon izin tidak hadir biar bisa saya isi jadwal yang lain. Siap. Baik, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ada 2 yang hadir ya. Ya. Saya pamit. Mohon izin saya meninggalkan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Imron. Prof. Bambang. Sama-sama. Prof. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Terima kasih. Prof.